Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan atau membahas tentang pengobatan tocilizumab pada COVID-19. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Novita Indah Kurata Ayunin, kemudian di sini ada Fatin Alia Alfiani, dan Sandra Novelia Safitri. Sebelumnya di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan kami sampaikan, diantaranya ada latar belakang, metodologi, mekanisme, diskusi atau pembahasan, serta kesimpulan. Saya lanjutkan dengan latar belakang, di mana pada Desember 2019, COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 itu telah menyebar dengan cepat ke seluruh benua. Laporan pertama tentang karakteristik patologis pasien yang meninggal akibat infeksi SARS parah CoV-2 ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi sitokin yang sangat proinflamasi. Nah, sitokin ini sendiri merupakan protein inflamasi imun yang berfungsi untuk menangkal infeksi dan menjinakkan sel kanker dalam tubuh. Namun, ketika sitokin di luar kontrol, bisa menyebabkan penyakit. Kondisi ini dikenal sebagai badai sitokin atau sitokin storm. Nah, badai sitokin ini juga dikenal dengan istilah sindrom sitokin release atau CRS atau sindrom badai sitokin atau CSS, di mana sindrom ini adalah terjadinya itu karena respons inflamasi sistemik atau SIRS yang dapat dipicu oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah infeksi oleh virus. Nah, jika virus yang masuk itu bersifat baru atau belum adanya memori dalam sistem kekebalan tubuh dan daya patogennya tinggi, maka cenderung pelepasan sitokin menjadi tidak terkendali. Ini terjadi ketika sejumlah besar sel darah putih diaktifkan dan melepaskan sitokin inflamasi, yang pada gilirannya nanti akan mengaktifkan lebih banyak lagi keterlibatan sel darah putih. Pengalaman klinis terbaru di Cina menunjukkan bahwa interleukin 6 adalah salah satu sitokin terpenting yang terlibat dalam COVID-19, badai sitokin yang diinduksi. Untuk alasan ini, tocilizumab, antibodi monoklonal manusia, melawan interleukin 6 dengan reseptor atau IL-6R. Nah, ketika pasien diobati dengan obat berbasis antibodi monoklonal, di mana dalam kasus ini adalah tocilizumab, yang juga disebut Actemra, nantinya akan memblokir persinyalan interleukin 6 tingkat PA1, PAI1, atau plasminogen aktivator inhibitor 1, yang merupakan protein multifungsi. Nantinya hal tersebut akan dengan cepat menurun dan gejala penyakit parah akan berkurang, atau dalam kasus ini yaitu COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menyajikan tanggapan pengobatan tocilizumab pada COVID-19 pasien dan memberikan panduan untuk penggunaan klinisnya. Itu dia tadi latar belakang, kemudian selanjutnya pembahasan metodologi yang akan disampaikan oleh Saudari Sandra Novelia Safitri. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan membahas metodologi dari penelitian ini. Diambil dari data demografi, komorbiditas, perawatan, hasil laboratorium, dan luaran klinis pasien diperoleh dari rekam medis. Berdasarkan diagnosis pengobatan pneumonia yang terinfeksi coronavirus dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, COVID-19 diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu sakit ringan, sakit sedang, sakit parah, dan sakit kritis. Next. Tingkat serum CRP dan IL-6 diamati sebelum dan sesudah pemberian tocilizumab. CRP akut fase reaktan yang mencerminkan aktivitas inflamasi didefinisikan sebagai peningkatan bila lebih tinggi dari 5 mg per liter. Tingkat IL-6 didefinisikan sebagai peningkatan bila lebih tinggi dari 7 ml. Para pasien yang data laboratorium CRP atau IL-6 adalah
defisiensi lengkap sebelum atau setelah pemberian tocilizumab. CRP atau IL terbaru nilai sebelum pemberian tocilizumab dipilih sebagai nilai sebelum terapi tocilizumab dan perubahan nilai setelah pemberian tocilizumab diamati selama seminggu. Hasil klinis pasien dievaluasi dalam 1 minggu setelah terapi tocilizumab. Baik, selanjutnya mekanisme akan dijelaskan oleh saudari Sandra Novelia Savitri. Padanya disilakan. Mekanisme dari tocilizumab dengan nama merek umum Actemra merupakan protein sintesis yang dapat disuntikan yang menghalangi efek IL-6 pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Pada penelitian keefektifan tocilizumab dalam pencegahan atau pengobatan sitokin yang diinduksi oleh COVID-19, kebanyakan pasien tingkat reaktan fase akut menurun dan pasien mencapai kondisi stabil yang tercermin dari penurunan IL secara bertahap. Di dalam sel, produksi IL-6 yang normal diperlukan dalam sistem imun. Selain itu, dosis tunggal tocilizumab mungkin diharapkan bermanfaat bagi pasien yang sakit parah dengan peningkatan IL sekitar 10 kali lipat. Dan pasien yang sakit sedang dengan tingkat IL yang sangat tinggi, hampir 90 kali dari normal juga bisa mendapatkan keuntungan dari terapi tocilizumab berulang. Next. Tocilizumab mengikat secara khusus untuk bentuk larut dan reseptor terikat dengan membran interleukin 6 dan menghambat transduksi sinyal dimediasi oleh reseptor. Tocilizumab menghambat dengan menghalangi reseptor dan dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dari tanda-tanda dan gejala rheumatoid arthritis, sehingga tidak terjadi peradangan pada tulang yang dapat menyebar ke bagian lain melalui plasma darah dan mengganggu berbagai sistem lain seperti RA, aktivitas osteoklas, atau pengeroposan tulang. Pemberian tocilizumab bertujuan untuk menghambat IL-6 dengan cara berkompetisi dalam berikatan dengan reseptornya, sehingga IL-6 tidak bisa berikatan dengan IL-6R, karena reseptor telah diduduki oleh tocilizumab. Tocilizumab masuk dalam golongan obat injeksi yang bekerja sebagai penghambat interleukin 6 atau IL-6. Tubuh memproduksi IL-6 saat mengalami peradangan, di mana interleukin adalah sitokin yang disekresi dari jaringan tubuh ke dalam plasma darah, terutama pada fase infeksi akut atau kronis. Di dalam sel, produksi IL-6 yang normal diperlukan dalam sistem imun. Pada intinya, mekanisme kerja tocilizumab adalah menghambat interleukin 6 atau IL-6 terlalu plasma dan situs ikatan pada reseptor IL-6, sehingga pembentukan kompleks aktivasi dengan protein transmembran atau GP130-IL6 dapat dicegah. Baik, selanjutnya diskusi pembahasan akan disampaikan oleh Saudari Fatin Alia Alfiani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian pada penelitian ini digunakan tocilizumab sebagai terapi pada pasien COVID-19. Tocilizumab ini termasuk dalam obat imunosupresif dan sering digunakan pada pengobatan rheumatoid arthritis dan artritis juvenil idiopatik sistemik, serta pada radang sendi parah pada anak-anak. Tocilizumab masuk ke dalam golongan obat injeksi yang bekerja sebagai penghambat interleukin 6. Tubuh memproduksi interleukin 6 saat mengalami peradangan. Tocilizumab bekerja dengan cara menghambat
efek dari interleukin 6 pada penderita radang sendi atau rheumatoid arthritis. Kemudian obat tocilizumab digunakan untuk terapi pasien COVID-19 karena obat ini dipercaya dapat mengurangi reaksi berlebih dan berbahaya terhadap virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang disebut dengan badai sitokin. Badai sitokin ini dapat memacu tubuh pasien untuk melawan virus corona. Namun, selain dapat memacu tubuh dalam melawan virus, badai sitokin ini juga membuat tubuh melawan sel dan jaringannya sendiri. Nah, dalam kasus COVID-19, badai sitokin dipercaya dapat menyebabkan komplikasi gangguan pernafasan, bahkan sampai memicu kematian. Dan dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi efek dari terapi tocilizumab pada pasien COVID-19 di kehidupan nyata. Temuan ini mendukung keefektifan tocilizumab dalam pencegahan atau pengobatan badai sitokin yang disebabkan oleh COVID-19. Next. Pada kebanyakan pasien, tingkat reaktan fase akut menurun dan pasien mencapai kondisi stabil yang tercermin dari penurunan bertahap interleukin 6 setelah pemberian tocilizumab. Kortikosteroid seperti metilprednisolon adalah agen konvensional yang digunakan untuk melawan badai sitokin. Namun dalam pengobatan kortikosteroid, dosis tinggi dan jangka waktu yang lama sering diikuti dengan resiko efek samping. Dan dalam upaya untuk mengurangi efek dari kortikosteroid, tocilizumab digunakan pada pasien COVID-19 untuk mencegah atau mengobati badai sitokin tersebut. Nah, alasan penggunaan antibodi reseptor anti-interleukin 6 tocilizumab pada pasien COVID-19 didasarkan pada pemahaman tentang peran interleukin 6 dalam penyakit ini dan pengalaman dengan obat ini dalam mengobati sindrom pelepasan sitokin yang disebabkan oleh reseptor antigen simerik mengarahkan sel T. Kemudian, sebentar. Kemudian pada penelitian ini menunjukkan bahwa dosis tunggal dari tocilizumab gagal menurunkan efek penyakit pada pasien dalam kondisi kritis meskipun digunakan dengan kombinasi glukokortikoid. Namun dosis berulang dari tocilizumab dapat memperbaiki kondisi pasien. Oleh karena itu, selain keuntungan keamanan, dosis berulang tocilizumab lebih mungkin efektif daripada dikombinasikan dengan glukokortikoid dalam pengobatan COVID-19. Selain itu, dosis tunggal tocilizumab diharapkan dapat memberikan efek positif pada pasien dengan tingkatan interleukin 6 sekitar 10 kali lipat dari kondisi normal. Dan juga bisa diharapkan memberikan efek positif pada pasien dengan tingkat interleukin 6 yang sangat tinggi, yakni hampir 90 kali dari kondisi normal. Namun, mengulangi dosis pada frekuensi harian setiap hari atau setiap 3 hari pada pasien akan memberikan efek pada pasien dalam kondisi kritis atau pasien dengan tingkat interleukin 6 yang sangat tinggi. Mengingat waktu paruh dari tocilizumab yang lama dan sifat jenuh pengikatan reseptor, dosis tocilizumab bisa dikurangi jika akan digunakan secara berulang kali. Interleukin 6 dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keparahan infeksi dan memprediksi prognosis. Pengamatan dinamis peningkatan interleukin 6 juga membantu dalam memahami perkembangan COVID-19 dan respon terhadap pengobatan. Interleukin 6 cenderung meningkat lebih lanjut dan kemudian akan menurun pada kebanyakan pasien setelah dimulai terapi tocilizumab.
Kemudian penurunan terhadap interleukin 6 ini akan berpengaruh pada penghambatan aktivasi inflamasi oleh tocilizumab yang menghasilkan stabilisasi atau peningkatan hasil klinis. Mengingat penerapan tocilizumab yang dikombinasikan dengan metilprednisolon pada pasien nomor 13, peneliti menyatakan bahwa metilprednisolon ini mungkin bertanggung jawab atas penurunan interleukin 6 secara terus-menerus, karena setelah dilakukannya penghentian metilprednisolon ini, jumlah interleukin 6 pada pasien terus menurun. Hasil penelitian harus dievaluasi dengan hati-hati meskipun telah dilaporkan respon yang baik pada pasien tocilizumab. Jumlah kasus yang dilaporkan masih kecil dan penggunaan parameter laboratorium untuk menurunkan aktivitas penyakit masih menjadi tantangan. Selain itu, durasi pengobatan yang diamati dalam penelitian ini mungkin tidak cukup untuk membuat kesimpulan akhir. Oleh karena itu, observasi dengan jumlah pasien COVID-19 yang cukup masih diperlukan untuk mendokumentasikan efektivitas tocilizumab. Next. Selanjutnya kesimpulan. Next. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terapi pada pasien COVID-19 menggunakan tocilizumab ini berhasil dalam skala uji yang kecil. Namun penggunaan obat ini sebagai terapi COVID-19 masih memiliki kekurangan, seperti tidak berefeknya obat ini pada pasien yang sudah terinfeksi sangat parah, yang menyebabkan tingkat keberhasilan dari terapi obat ini masih sangat rendah. Oleh karena itu, penggunaan obat ini sebagai terapi COVID-19 masih harus lebih diteliti dengan lebih lanjut, sehingga efek obat ini dalam menyembuhkan pasien COVID-19 bisa benar-benar terbukti secara klinis. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, baik. Itu dia tadi sedikit penjelasan tentang terapi tocilizumab dalam pengobatan COVID-19. Semoga dari penjelasan yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.